Oke, balik lagi bersama gua tentunya di channel PK TV. Ya, dimanapun kalian berada, semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya. Seperti biasa, malam hari ini kita akan membahas lagi pertandingan sepak bola yang tentunya akan bertanding di malam hari nanti, yaitu ada babak leg pertama semifinal UEFA Champions League antara Arsenal versus PSG. Kemudian ada lanjutan dari Liga Swedia, ada Malmo, kemudian ada dari Liga Portugal yaitu Casapia menghadapi Estoril Praia, ada juga dari Russian Cup, ada juga dari Liga 2 Swedia, dan ada lanjutan dari Liga Champions Asia. Dan sebelum kita lanjut untuk pembahasan di malam hari ini, tentunya kalian bisa klik tombol subscribe, like, and share-nya. Dan jika kalian ada pertanyaan pertandingan lainnya, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan bagi kalian juga yang belum mempunyai tempat situs rekomendasi, tentunya kalian bisa langsung saja registrasi ke Bola Bosku. Dan tentunya sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan di pertandingan hari ini, dan ini adalah build sore kita ya, tentunya yang akan bermain di sore hari ini. Bagi kalian yang cocok dengan build sore, kalian bisa sikat ya. Jika kalian tidak cocok, bisa lawan arus atau pasang kebalikannya dari apa yang gue ambil di Liga Sore nah hari ini ya. Oke guys, sebelum kita lanjutkan untuk pembahasan di Liga Malam, kita akan opening terlebih dahulu. Oke guys, ini dia pertandingan pertama yang tentunya akan kita bahas di pertandingan hari ini, yaitu ada lanjutan dari UEFA Champions League yang akan kick off di jam 2 dini hari nanti ya. Di babak semifinal leg pertama antara Arsenal meriam London akan berhadapan dengan Parisien, yaitu PSG, perwakilan dari Liga Prancis. Di sini bisa kita lihat dari performa Arsenal selama 4 match terakhir, ada 2 kemenangan dan 2 kali hasil imbang, sedangkan PSG hanya ada 1 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 kali hasil imbang dari 4 match terakhir. Dan di sini bisa kita lihat dari performa kandang Arsenal selama 5 match terakhir bermain di kandang sendiri, mendapatkan 3 kemenangan dan 2 kali hasil imbang, sedangkan PSG selama bermain tandang ada 3 kemenangan, 1 kali kekalahan, dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan untuk head to head mereka dalam 5 pertemuan terakhir berhasil dimenangkan Arsenal 3 kali dan 2 kali berakhir dengan hasil imbang. Sedangkan kita lihat pertemuan mereka selama di kandang Arsenal itu sendiri, bahwa Arsenal mampu mengamankan 3 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Terakhir mereka bertemu di kandang Arsenal pada Juli 2018 ya. Ada juga di Oktober 2024, yaitu bermain untuk UEFA Champions League ya. Kemudian terakhir bertemu di UEFA Champions League itu di Oktober 2024 dan saat itu dimenangkan Arsenal dengan skor 2-0. Dan di sini bisa kita lihat untuk pasaran yang diberikan tentunya pada pertandingan kali ini. Di sini Arsenal memberi pur handicap seperempat bola, kemudian ada di setengah bola juga. Jadi kemungkinan besar bahwa hasil pertandingan malam hari ini, kalau kita melihat dari segi performa kedua tim ya, kemungkinan besar PSG masih mampu menahan imbang minimal atau bahkan PSG mampu mengamankan 3 agregat gol pada leg yang pertama. Karena kedua tim juga akan mencatatkan sejarah ya, dari kedua tim mencatatkan sejarah baru di mana Liga Champions di musim ini. Dan kalau kita lihat dari segi pasaran, tentu saja di sini PSG akan memberikan perlawanan yang cukup ketat dengan melihat dari pasaran handicap setengah bola, yaitu ada di 1,78. Jadi untuk di pertandingan ini gue lebih ambil ke PSG ya, yaitu dengan handicap menahan setengah bola atau di over undernya di under 2,5 bola. Karena kalau kita lihat dari permainan PSG ketika menghadapi Liverpool itu cukup berkelas dari PSG ya. Sedangkan Arsenal di sini ingin mencatatkan sejarah baru untuk di Liga Champions musim ini guys. Tapi kalau melihat dari segi pasaran, tentunya PSG di sini akan memberikan perlawanan yang begitu ketat di kandang Arsenal itu sendiri guys. Dan oke, kita lanjut untuk di pembahasan pertandingan selanjutnya, yaitu di pertandingan yang kedua ya. Yaitu ada pertandingan antara Malmo akan berhadapan dengan Osters, yaitu di lanjutan Liga Swedia pekan ke-6.
Dan di sini bisa kita lihat ya, dari Malmo dalam 4 match terakhir ada satu kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan Oosters ada 1 kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Kalau kita lihat dari performa Malmo selama bermain di kandang sendiri itu mendapatkan 4 kemenangan dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan Oosters selama bermain di tandang itu ada 2 kemenangan, 3 menelan kekalahan dan 1 kali hasil imbang. Kemudian kalau kita lihat head to head mereka ya, di sini ada 2 kemenangan dari Malmo, 2 imbang dan 1 kali kekalahan. Sedangkan pertemuan mereka selama di kandang Malmo itu sendiri, Malmo menang 3 kali, 1 kali kekalahan atas Oosters dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan kalau kita lihat dari klasmen sementara saat ini di pekan yang ke-6, Malmo menduduki di peringkat ke-8 mengumpulkan 8 poin dari 5 penampilan di musim ini. Sedangkan Oosters baru mendapatkan 3 poin saja dari 5 penampilannya di musim ini. Jadi kemungkinan besar untuk Malmo versus Oosters ya. Kalau kita lihat dari segi odds pasaran. Nah ini dia guys ya. Dimana pasaran yang diberikan saat ini Malmo memberi pur 1/3/4 bola dan over-undernya berada di 3 dan 3/4 bola. Kemungkinan besar pada pertandingan ini Malmo akan memenangkan pertandingan kali ini dengan skor hanya 2-0 saja. Kalau kita melihat dari segi odds pasaran ya. Kita melihat dari segi odds pasaran yang 1/3/4 ada di 1,94. Jadi kemungkinan besar Malmo akan menang dengan selisih 2 gol dengan posisi under goal ya. Jadi untuk di pertandingan kali ini tentunya gue lebih ambil ke Malmo, yaitu dengan handicap min 1/3/4 bola, atau di over undernya bisa di under 3 bola atau di under 3/4 bola, karena prediksi skor gue pada pertandingan ini yaitu dimenangkan Malmo dengan skor 2-0 saja. Dan untuk pertandingan selanjutnya yang akan kita bahas di pertandingan yang ketiga, yaitu ada pertandingan lanjutan dari Liga Portugal di pekan ke-31 yang akan kick off di jam 2.30 dini hari nanti, di mana ada Casapia versus Estoril Praia. Di sini bisa kita lihat dari Casapia bahwa dalam 4 match terakhir hanya ada 1 kemenangan, 2 kali hasil imbang dan 1 kekalahan. Sedangkan dari Estoril Praia ya, di sini ada 1 kemenangan dan 3 kali menelan kekalahan. Kalau kita lihat dari performa kandang dari Casapia, di sini ada 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Sedangkan dari performa tandang Estoril Praia, di sini hanya ada 1 kemenangan, 2 kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan bisa kita lihat dari head to head mereka, ada 1 kemenangan dari Casapia, ada 2 kekalahan dari Casapia dan 3 kali hasil imbang dari 6 pertemuan terakhir mereka. Kalau kita lihat dari segi pertemuan mereka selama bermain di kandang Casapia, di sini Casapia belum pernah menang atas Estoril Praia, di mana menelan 2 kekalahan atas Estoril dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan kalau dalam segi klasmen, di sini bisa kita lihat di pekan ke-31, yang saat ini Casapia menduduki di peringkat ke-8 dengan mengumpulkan 41 poin dari 30 penampilan. Sedangkan Estoril Praia yang saat ini ada 39 poin dari 30 penampilan di musim ini. Hanya terpaut 2 poin saja dari kedua tim, kemungkinan besar akan berakhir imbang untuk di pertandingan kali ini. Karena tidak ada motivasi dari kedua tim ya, ingin mendongkrak timnya juga sudah tidak ada kesempatan lagi. Karena kurang lebihnya di musim ini tersisa 4 pekan terakhir, karena maksimal akan 34 pekan saja di musim ini dari Liga Portugal. Jadi apabila Casapia pun mengumpulkan 3 poin tentunya tidak bisa mendongkrak memasuki peringkat 4 besar. Begitu juga Estoril Praia, jika menyisakan 4 pekan terakhir mengumpulkan 3 poin, timnya tidak bisa masuk ke posisi 4 besar. Jadi untuk di pertandingan kali ini tentunya kalau kita lihat dari segi odds pasaran ya, dimana odds pasaran yang saat ini Casapia itu memberi pur 1/4 bola kepada Estoril Praia dengan odds yang cukup tinggi. Jadi kemungkinan besar Casapia akan sedikit kesulitan untuk mendapatkan kemenangan atau mendapatkan 3 poin penuh di pertandingan kali ini. Jadi kalau melihat dari odds pasaran dan melihat dari performa kedua tim, tentu saja untuk di match kali ini gue lebih ambil ke Estoril Praia atau tim tamu dengan menahan 1/4 bola atau di over undernya di under 2 bola, karena prediksi skor gue 0-0 atau bahkan dimenangkan Estoril Praia yaitu dengan skor tipis 0-1 saja. Dan kita lanjut tentunya untuk pembahasan di pertandingan yang keempat ya. Untuk di pertandingan keempat pada malam hari nanti, yaitu ada lanjutan dari Russian Cup,
Itu akan kick off di jam 12.30 nanti malam antara Spartak Moskow akan berhadapan dengan Dinamo Moskow. Di mana Spartak Moskow di sini ada 2 kemenangan dan 2 kekalahan dari performa 4 match terakhir. Sedangkan dari 4 match terakhir Dinamo Moskow mendapatkan 1 kemenangan dan 3 kali hasil imbang. Dan di sini bisa kita lihat dari performa kandang dari Spartak Moskow ya. Ada 4 kemenangan dan 2 kali menelan kekalahan. Kalau kita lihat dari performa tandang Dinamo Moskow, di sini belum mendapatkan kemenangan, alias 3 kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan kalau kita lihat dari segi pertemuan mereka, Spartak Moskow di sini menang 3 kali atas Dinamo Moskow dan 2 kali hasil imbang dari 5 pertemuan terakhir mereka. Kalau kita lihat dari pertemuan mereka selama di kandang Spartak Moskow, di sini 3 kemenangan atas Spartak Moskow dan 3 kali juga hasil imbang dari kedua tim. Kemudian kalau kita lihat dari segi odds pasaran ya, di sini bisa kita lihat segi odds pasaran yang diberikan itu ada setengah bola dan 3/4 bola. Kalau kita lihat dari odds setengah bola ya, ada di 1,89, tapi Dinamo Moskow diberikan di 1,97. Jadi kemungkinan besar pada pertandingan kali ini Dinamo Moskow masih mampu menahan imbang di pertandingan ini menghadapi Spartak Moskow. Walaupun melihat dari segi pertemuan ya, harusnya di sini odds dari Dinamo Moskow itu ada di 2,05 ke atas atau bahkan di 2,11. Tetapi odds pasaran yang diberikan Dinamo Moskow hanya ada di 1,97, jadi kemungkinan besar bahwa Dinamo Moskow mampu menahan imbang di pertandingan ini. Untuk prediksi skor gua di sini sekitar 1-1 atau bahkan dimenangkan Dinamo Moskow dengan skor tipis 0-1. Jadi untuk di pertandingan kali ini gue lebih ambil ke Dinamo Moskow ya, dengan menahan setengah bola atau di over-undernya di under 2,3/4 bola di pertandingan kali ini guys. Dan kita lanjut tentunya untuk di pertandingan yang kelima yang akan kita bahas ya. Di pertandingan yang kelima yang akan kita bahas yaitu ada lanjutan dari Liga 2 Swedia di pekan yang kelima, di mana mempertemukan Falkenberg akan berhadapan dengan Örebro yang akan kick off di jam 12 nanti malam. Di mana dari performa Falkenberg dalam 4 pertandingan terakhir ada 1 kemenangan, 1 kekalahan dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan dari Örebro di sini menelan 4 kekalahan dari 4 match terakhir. Sedangkan performa kandang dari Falkenberg itu cukup bagus di mana mendapatkan 4 kemenangan dan 2 kali hasil imbang. Sedangkan Örebro bisa kita lihat dari performa tandang ya. Di sini bisa kita lihat ada 4 kekalahan dan 1 kali hasil imbang dari performa tandang di 5 match terakhir Örebro. Kalau untuk head to headnya di sini Falkenberg mampu mengamankan 3 kemenangan dan menelan 2 kekalahan atas Örebro dari 5 pertemuan terakhir mereka. Kalau kita lihat selama pertemuan mereka di Falkenberg ya, ada 3 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 kali hasil imbang dari 6 pertemuan terakhir bermain di kandang Falkenberg. Jadi sedikit mendominasi dari sang tim tuan rumah ya. Kemudian kalau kita lihat dari klasmen sementara saat ini di pekan yang kelima, di mana Falkenberg ada 5 poin dari 4 penampilan di musim ini, sedangkan Örebro masih dengan 0 poin dari 4 penampilan di musim ini. Jadi kalau kita lihat dari segi klasmen, segi performa tentu saja tim tuan rumah lebih diunggulkan untuk di match kali ini guys. Kemudian bisa kita lihat dari segi pasaran yang diberikan ya. Untuk Falkenberg di sini memberi pur setengah bola dan juga 3/4 bola. Kemungkinan besar di sini Falkenberg itu akan menang dengan selisih 1 gol dengan kondisi under bola, yaitu dengan skor 1-0 atau bahkan di 2-0 ya. Jadi untuk di pertandingan kali ini kemungkinan besar Falkenberg akan memenangkan dengan 1-0 atau 2-0. Jadi di sini gue lebih ambil ke Falkenberg ya, yaitu dengan memberi pur handicap setengah bola atau over-undernya di under 2,5 bola untuk di pertandingan kali ini. Bagi kalian yang cocok silahkan disikat, yang nggak cocok bisa lawan arus dari apa yang gue ambil untuk di match kali ini guys. Oke, kita akan lanjutkan untuk di pembahasan pertandingan selanjutnya ya, yaitu di pertandingan yang terakhir yang akan kita bahas, yaitu ada lanjutan dari semifinal Liga Champions Asia yang akan kick off di jam 11.30 nanti malam. Super big match mempertemukan 2 tim Liga Arab, yaitu Al Hilal akan berhadapan dengan Al Ahli. Di sini bisa kita lihat dari Al Hilal 4 match terakhir ada 2 kemenangan dan 2 kali hasil imbang, sedangkan Al Ahli dalam 4 match terakhir mendapatkan 4 kali kemenangan beruntun.
Nah, di sini bisa kita lihat dari performa kandang Al Hilal ada 3 kemenangan, 1 kalah dan 1 kali hasil imbang. Sedangkan Al Ahli selama bermain di tandang itu mendapatkan 4 kemenangan dan 1 kali menelan kekalahan. Kalau kita lihat dari head to head di sini Al Hilal cukup mendominasi dengan 4 kemenangan, 1 kekalahan atas Al Ahli dan 1 kali hasil imbang. Dan kemudian bisa kita lihat juga dari performa kandang ya. Selama pertemuan mereka di kandang Al Hilal, di sini Al Hilal mampu mengamankan 4 kali kemenangan, 1 kali kalah atas Al Ahli dan 1 kali hasil imbang dari kedua tim. Kalau kita lihat dari segi performa, kemudian segi head to head, tentu saja Al Hilal di sini lebih diunggulkan dibandingkan Al Ahli. Kemudian bisa kita lihat dari odds pasaran yang diberikan ya untuk kedua super big match ini, dimana yang saat ini lek-lekan pasarannya yaitu Al Hilal dan Al Ahli, itu dengan odds lek-lekannya di 1,88. Berarti di sini yang sedikit lebih diunggulkan adalah Al Hilal dengan diberikan harga 1,88. Sedangkan Al Ahli diberikan 1,96. Jadi kemungkinan besar pertandingan kali ini bisa dengan berakhir hasil imbang ya, kalau kita melihat dari segi odds pasaran yang diberikan. Kemudian kalau kondisi dari odds over under, kemungkinan besar minimal terjadi 3 gol untuk di pertandingan kali ini guys. Jadi untuk di pertandingan kali ini tentunya gue lebih ambil ke Al Hilal, yaitu dengan lek-lekan atau di over undernya bisa di over 3 bola untuk di pertandingan kali ini guys. Bagi kalian yang cocok bisa kalian sikat handicap atau over undernya. Bagi kalian yang tidak cocok bisa kalian lawan arus dari apa yang gue ambil di match kali ini guys. Nah, bagi kalian juga yang mobil lainnya ya, bisa langsung saja join ke dalam grup WhatsApp atau grup WA ya. Caranya sangat mudah, tinggal hubungi saja nomor yang sudah tertera di dalam komentar guys. Oke guys, mungkin sekian dulu yang dapat gue sampaikan di video kali ini ya. Nah, jadikanlah referensi, jangan jadikan sebuah patokan 100%, karena ini adalah prediksi dari statistik yang terjadi sebelumnya. Nah, bagi kalian yang mau cocok ya, silahkan bisa kalian cek nanti ketika menjelang kick off 3 jam atau 2 jam menjelang kick off, itu kalian lihat lagi line up apa yang mereka turunkan atau formasi apa yang mereka turunkan dari kedua tim. Dan itu juga bisa menentukan pasaran ya. Kemudian juga pemain-pemain kuncinya bisa kalian cek nanti di line up yang diturunkan. Nah, itu juga bisa menjadi patokan apa hasil yang akan terjadi tentunya sepanjang 90 menit. Dan itu tadi ya untuk build sorenya ini dengan 4 tim ya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hasil yang positif. Kemudian untuk build malamnya sudah gua rangkum seperti ini ya. Jadi ada 2 build tentunya untuk di malam hari ini dan di sore hari ini, yaitu 1 build sore dan 1 build malam. Bagi kalian yang cocok boleh disikat, bagi yang tidak cocok bisa kalian tinggalkan. Mungkin sekian dulu dapat gue sampaikan. Kita akan bertemu lagi di match selanjutnya, yaitu di esok hari ya. Kita menunggu hasil nanti malam. Kita akan review juga untuk di video besok. Nah, bagi kalian yang baru mampir silahkan subscribe, like, and share ya. Dan belum punya tempat bermain yang istimewa dan rekomendasi, kalian bisa langsung saja ke Bola Bosku guys. Oke guys ya, dimanapun kalian berada, see you the next time and goodbye.